Perkenalkan, nama saya Maria Meita Simanjuntak, NIM 8206174008, Pendidikan Biologi Pasca Sarjana, kelas Dik B 2020, mata kuliah Mikrobiologi Terapan. Perkenalkan, nama saya Lediana Sinaga, NIM 8206174010, kelas B Pascasarjana Pendidikan Biologi, mata kuliah Mikrobiologi Terapan. Perkenalkan, nama saya Despika Simanullah, NIM 8206174012, mahasiswa Pascasarjana, jurusan Pendidikan Biologi dan mata kuliah Mikrobiologi Terapan. Jamur roti terdiri atas hifa dan sporangium. Ada 3 jenis hifa, yaitu yang menjalar di permukaan, yang menembus ke dalam yang berfungsi sebagai akar, dan yang menjulang ke atas yang membentuk sporangium. Sporangium adalah organ pembentuk spora yang kita sebut juga dengan kotak spora. Sporangium inilah yang memberi warna pada jamur. Jamur roti merupakan mikroorganisme. Yang tampak oleh mata kita adalah sporangium yang berwarna, sedangkan hifa sulit untuk kita lihat. Jamur roti dapat tumbuh dengan cepat pada suhu antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Karena itu sebaiknya tidak menyimpan roti di suhu ruang lebih dari 2 hari. Apabila ingin menyimpan, lebih baik disimpan di suhu dingin. Untuk dikonsumsi, roti bisa dihangatkan kembali. Ini roti yang sudah ditumbuhi jamur. Mari kita lihat dengan mikroskop. Nah, seperti ini penampakannya. Kalau kita lihat dari atas, bentuknya seperti jaring-jaring yang saling berhimpitan. Dan ada bercak-bercak berbentuk lingkaran seperti bunga-bunga kecil. Kalau kita lihat dari samping, seperti ini bentuknya. Seperti Pada video ini kami juga menyertakan sebuah jurnal pendukung, yaitu identifikasi jamur pada roti yang dijual di Kota Langsa berdasarkan lama penyimpanan oleh Lestari dan kawan-kawan tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pertumbuhan jamur pada roti boy berdasarkan lama penyimpanan dan mengetahui jenis-jenis jamur apa saja yang tumbuh pada roti boy yang dijual di Kota Langsa berdasarkan lama penyimpanan. Secara umum, roti hanya bertahan selama 4 hari. Apabila tempat penyimpanan tidak steril dan cara penyimpanan juga tidak dilakukan dengan benar, maka roti akan sangat cepat terserang mikroorganisme. Mikroorganisme yang tumbuh pada roti merupakan pertanda awal terjadinya kerusakan roti yang biasanya ditumbuhi mikroorganisme seperti jamur. Pertumbuhan jamur sangat sulit untuk dicegah. Pertumbuhan jamur dapat mengakibatkan perubahan fisik maupun kimiawi yang tidak kita inginkan, seperti halnya perubahan warna sebagian atau keseluruhan, perubahan tekstur, aroma, dan rasa sehingga tidak layak dikonsumsi.
Hal yang dikhawatirkan yaitu jamur yang tumbuh pada roti berpotensi dalam menghasilkan mitoksin pada kondisi tertentu atau selama penyimpanan. Mitoksin merupakan hasil metabolik sekunder pada jamur yang dapat mengkontaminasi makanan dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Beberapa jenis jamur yang tumbuh di roti yaitu Rhizopus stolonifer, Mucor sp, Penicillium sp, Geotrichum sp, dan Aspergillus sp. Penelitian ini dilakukan dengan sampel roti boy yang diberi 3 perlakuan, yaitu yang pertama, roti boy dibiarkan di ruang terbuka, yang kedua, roti boy dibungkus dengan plastik, dan yang ketiga, roti boy dibungkus dengan plastik mika. Hasil dari penelitian ini diidentifikasi melalui pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis dan mendapatkan 6 jenis koloni jamur yang tumbuh pada roti boy, yaitu jamur yang ditemukan pada perlakuan pertama adalah Penicillium requantum, jamur tumbuh pada hari ke-31. Yang kedua, jamur Rhizopus stolonifer, jamur tumbuh pada hari ke-34. Dan yang ketiga, Aspergillus fumigatus, jamur tumbuh pada hari ke-36. Pada perlakuan kedua, yaitu jamur Aspergillus niger tumbuh pada hari ke-35 dan Penicillium citrinum tumbuh pada hari ke-37. Perlakuan yang ketiga, terdapat hanya satu jamur yaitu Aspergillus flavus tumbuh pada hari ke-39. Maka kesimpulan dari jurnal ini yaitu perlu dilakukannya penyimpanan roti boy untuk menghambat pertumbuhan jamur menggunakan plastik mika. Sekian dan terima kasih. Untuk melengkapi tugas kami juga menyertakan sebuah contoh produk makanan dengan bantuan ragi yang mengandung Saccharomyces cerevisiae, yaitu pembuatan tepung dari tepung singkong dan tepung kedelai yang kami ambil dari jurnal HPAI volume 25 nomor 2 Oktober tahun 2020. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pengamatan pada makanan yang sudah berjamur. Contohnya pada roti dan juga nasi. Berdasarkan studi pustaka yang sudah dilakukan sebelumnya, pembusukan yang terjadi pada bahan makanan, apakah itu disebabkan oleh jamur atau bakteri, akan mengalami perubahan struktur pada bahan makanan tersebut, baik secara fisiologis maupun anatomisnya. Pengamatan yang dilakukan pada struktur kedua ini akan berbeda. Jika pengamatan hanya dilakukan pada struktur luarnya saja, pada struktur bagian luarnya, maka pengamatan tersebut dilakukan secara makroskopis. Apabila pengamatan dilakukan pada struktur bagian dalamnya, maka pengamatan itu dilakukan secara mikroskopis. Kami melakukan pengamatan secara makroskopis yang hanya dilakukan pengamatan pada bagian struktur luarnya. Ini adalah nasi dan roti yang sering disimpan terlalu lama. Perkembangan mikroba pada kedua jenis makanan ini cepat karena kedua makanan ini mengandung pati dan glukosa yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri dari nasi yang mengalami pembusukan ini, kita lihat adanya perubahan warna, adanya juga kalau kita hirup begitu ada perubahan bau yang cukup menyengat. Nah, ini sudah ditumbuhi jamur.
Nah, juga pada roti di roti ini adanya perubahan warna juga. Nah, berdasarkan studi pustaka juga, jenis jamur yang sering terdapat pada roti yang membusuk itu adalah jenis Aspergillus sp. Kami juga sudah menampilkan jurnal yang mendukung yang mendukung pengamatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.